tugas nih. Nah, aku capek banget hari ini. Tugas sumpuk semua. Tugas teknologi informasi dari Bu Nova. Berat juga ya. Untung aku punya partner yang hebat. Santai aja, semua bisa diatasi kok, asal tahu caranya. Hadi, kemarin aku dengar gosip tentang kamu. Katanya kamu sering bermain dengan sistem kampus, terus sampai masuk ke server pusat. Itu benar ya? Ah, itu cuma rumor. Mereka suka melebih-lebihkan. Ya ampun Hadi, ngeri juga ya kalau kamu benar hacker. Bisa-bisa kita nggak lulus karena kamu main sama nilainya. Kalau dia beneran hacker, bisa dong bantuin aku buat lulus. Ya kan bro? Selama kita tahu batas, nggak ada yang salah dengan sedikit eksplorasi teknologi. Dalam dunia teknologi, kita dihadapkan dalam godaan yang sangat besar. Karena dalam berteknologi itu, kita memiliki dua dampak, atau teknologi itu memberikan dua dampak yang sangat besar bagi kita. Pertama itu dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya yaitu membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memudahkan kita dalam mengakses informasi dari dunia luar. Yang kedua itu dampak negatifnya. Yang pastinya, teknologi ini dapat menjerumuskan kita atau menghancurkan kita. Terkhusus kalian seperti kalian yang anak-anak muda. Nah, oleh sebab itu, dalam dunia teknologi, kita membutuhkan yang namanya etika berteknologi. Apa yang dimaksud dengan etika berteknologi itu? Yaitu batas tegas yang harus kita jaga dalam menggunakan teknologi. Tapi kok, jika kita punya kemampuan untuk mengaksesnya, bukankah itu menunjukkan kelemahan sistem yang seharusnya diperbaiki? Pertanyaan bagus, Hadi. Memang benar, menemukan celah keamanan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Namun, untuk apa kamu melakukannya? Untuk membantu atau untuk kepentingan pribadi? Dan juga, jika kamu melakukan itu, apakah tindakanmu itu adil bagi semua pihak? Nah, ingat sila Pancasila yang kelima berisi tentang keadilan sosial, di mana semua orang itu berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan data. Saya setuju dengan Profesor. Jika kita memanfaatkan celah keamanan untuk kepentingan pribadi, itu sama saja dengan mencuri. Kita harus ingat bahwa teknologi itu diciptakan untuk mempermudah hidup semua orang, bukan hanya segelintir orang. Jadi, kita harus menggunakan pengetahuan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi, bagaimana jika kita menemukan sesuatu yang sangat penting yang bisa mengubah dunia? Kan, Bu? Ingat, kekuatan tanpa kendali itu bisa menjadi sebuah bencana. Makanya, kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu lakukan, Hadi. Baik, Bu. Dapat informasi dari sumber rahasia. Ada bukti kalau Hadi benar-benar melakukan hacker di kampus. Ini bukan main-main, dia bisa berurusan dengan hukum. Maksudmu, dia benar-benar nge-hack sistem kampus. Ah, masa sih? Iya, lihat ini. Bukan cuma itu, dia juga masuk ke server pusat. Kalau ini ketahuan, karirnya bisa hancur. Aku harus menulis berita tentang ini. Tapi Nis, Hari teman kita. Kamu yakin mau nulis berita ini? Iya loh, Adi emang teman kita, tapi kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi lebih lama lagi kan. Nah, itu benar. Ini tanggung jawabku sebagai jurnalis. Kebenaran harus diungkapkan. Iya juga sih. Jadi, kita perlu bicara. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kamu masuk ke sistem kampus kan? Aku hanya ingin tahu seberapa kuat keamanan kampus ini. Apa kamu pikir itu alasan yang cukup? Apakah kamu sadar apa risikonya? Betul baik seperti Hadi, tergoda oleh kekuatan teknologi. Tapi ibu belajar dari kesalahan itu. Aku hanya ingin menunjukkan kalau sistem kampus ini lemah. Menunjukkan kelemahan bukan berarti kamu bisa memanfaatkannya. Teknologi itu adalah pedang bermata dua. Kamu bisa menggunakan pernyataan itu untuk menciptakan atau menghancurkan.
Nah, sekarang pilihan ada di tanganmu, Hadi. Tidak tahu, guys. Haruskah aku hapuskan berita ini? Itu pilihan Nis. Tapi ingat, kita nggak bisa mengubah nasib seseorang tanpa memikirkan konsekuensinya. Mungkin aku harus bicarakan dulu ini dengan Hadi sebelum semuanya terlanjur. Nah, lebih baik kita bicarakan dulu baik-baik seperti itu. Hadi, aku tahu apa yang kamu lakukan. Dan aku tahu kamu melakukan itu bukan itu hal luruh. Dari mana kamu tahu? Sebagai jurnalis, aku punya sumber. Tapi aku ingin dengar langsung dari kamu. Apa tujuannya sebenarnya? Aku hanya ingin membuktikan bahwa sistem kampus ini lemah. Aku tidak maksud jahat, tapi sepertinya aku terjebak di situasi yang sulit. Apakah kamu tahu ini bisa menghancurkan masa depanmu? Aku bisa saja menulis artikel ini, tapi aku tidak mau menghancurkan masa depanmu. Makasih Lisa, aku salah. Aku akan memperbaiki ini, dan aku akan bertanggung jawab dan mengaku ke Profesor Nova. Betul. Ada perlu apa datang ke sini? Bu, saya di sini untuk mengakui kesalahan saya. Karena saya telah masuk ke sistem kampus dan saya akan bersiap menerima konsekuensinya. Pengakuan adalah langkah pertama untuk perbaikan. Mari kita lihat bagaimana kamu menggunakan kemampuanmu itu untuk hal yang lebih baik lagi. Dan Ibu harap kamu akan lebih hati-hati lagi dalam dunia teknologi ini, Hadi. Raisa, Ibu harap kamu benar-benar berubah ke depannya, Hadi. Sekarang kamu bisa berubah. One mistake is all that it takes to break up the trust that we made. I'm open to changing my ways this time. Oh, why do I fall for it every time? I'd do anything to keep you mine. So just call my name, tell me you're never leaving, won't you stay?